Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Mulyo. Nomor induk mahasiswa 0548688294 dari UT Palembang. Saat ini saya coba ingin menjelaskan tutorial mengenai pengerjaan tugas praktek dari analisa data statistik 2. Berikut saya jelaskan. Baiklah, berikut ini adalah data-data yang diketahui dari soal praktikum analisa data statistik 2. Nah, di sini tersebar hasil ujian matematika dari 30 siswa. Pertanyaan pertama adalah kita diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah pertama yang dibutuhkan adalah urutkan data observasi dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Jadi dari data yang ada di sini kita urutkan menjadi dari terendah sampai yang tertinggi. Kemudian untuk langkah kedua kita menghitung nilai rentang R, di mana rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum dari hasil data yang sudah kita sebar ini, dan kita urutkan data terendah sampai data tertinggi, maka didapatlah nilai maksimumnya adalah yang tertinggi adalah 96 dan terendah adalah 60. Maka berdasarkan rumus ini kita dapat hasil R adalah 36. Untuk langkah ketiga, menentukan jumlah kelas pada tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah K sama 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data yang ada, yaitu 30 dari 30 siswa. Ini kita masukkan di rumus adalah 1 plus 3,3 dikali log dari 30 ini, dan dapatnya hasilnya dapatnya 5,8745 yang kita bulatkan menjadi 6. Untuk langkah keempat, menentukan interval panjang kelas P dengan formulanya adalah panjang kelas sama dengan rentang R panjang dibagi panjang kelas K. Jadi didapat rentang R tadi adalah 36 dan K-nya 6, didapatlah hasilnya panjang kelas adalah 6. Untuk langkah kelima kita menentukan batas kelas setiap kelasnya. Ini untuk menentukan tabel distribusi tersebut, data tabel distribusi ini. Adapun yang kita dapat adalah 60, 69. Jadi kita buat rentang 10 10 ya. Nah, untuk kemudian barulah kita buat tabel distribusinya. Adapun kolom pertama adalah nilai, skor, dan frekuensi. Untuk 60 69 itu skornya ada 1. Jadi frekuensinya ada 1 kali, yaitu di 60. Kemudian untuk 70 sampai 79 itu ada 6. Ini 72, 75, 75, 77, 78 dan 79. Untuk 80, 89 itu ada 14. Jadi angka 80 sampai 89 itu ada 14 sampai dengan sini ada 14. Kemudian 90 99 itu ada 9. 90 sampai 99 itu ada 9. Jadi total keseluruhan dari frekuensi yang didapat adalah 30. Untuk membuat box plot itu adapun dengan cara yang pertama kita blok dulu data yang kita butuhkan, kemudian klik insert, klik recommended chart, kemudian all chart, klik box wizard. Nah, di sini bisa kita okekan langsung. Di sini kita hapus chart, kita hanya butuhkan satu saja. Di sini kan belum ada data, jadi kita isi data label, kita centang data labelnya. Di sini terlihat bahwasanya nilai minimum, nilai maksimum
Q1, Q2 dan Q3 seperti itu. Ini dapat. Jadi dari tabel boxplot ini dapat kita baca bahwasanya nilai maksimum adalah 95 dari jumlah seluruh data dari 30 siswa, dan minimumnya adalah 60. Untuk nilai Q1 nya ada 78, itu berarti 25% dari data yang berada di bawah itu adalah 78, dan 70% dari data di atasnya. Untuk median itu adalah nilai tengahnya adalah 85,5, yang artinya 50% bagian atas dan bagian bawah. Untuk Q3 adalah 90,5 didapat, artinya 75% dari data berada di bawah itu sama dengan 90,5, dan 25% dari data di atasnya. Kemudian yang C itu ada perintah kerjanya adalah carilah ringkasan numerik dan dari data hasil ujian matematika dari para siswa-siswa tersebut. Nah, jadi ringkasannya itu diperlukan adalah pemusatan data dan penyebaran data. Ukuran pemusatan data, yang pertama kita cari ukuran pemusatan data untuk min atau rata-rata, dimana jumlah data yang didapat dibagi dengan jumlah data yang ada. Jadi data ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan jumlah data yang ada, didapatlah hasilnya adalah 84,77. Untuk median dan nilai tengah, karena ini jumlahnya genap, maka menggunakan rumus ini n per 2 plus 1 2. Jadi X ini menunjukkan bahwasanya lokasi keberapa posisinya. Jadi hasilnya kan 31 per 2 hasilnya 15,5. Jadi di antara 15 dan 6, jadi urutan antara 15 dan 16. Ini saya coba buatkan tabelnya. Jadi di antara 15 dan 16 itu 8586. 8586 dibagi 2 adalah 85,5. Itulah nilai median tengahnya. Untuk modus adalah nilai yang terbanyak muncul ada 2 angka di 85 dan 88. 85 ada 3 kali dan 88 ada 3 kali. Kemudian untuk trirata itu formulanya adalah kuartil atas plus kuartil bawah plus 2 dikali median, dimana angka yang sudah didapat dari blogspot tadi, didapatlah kuartil atasnya 90,5, bawahnya 78, dan mediannya 85,5. Dimasukkan dalam rumus, hasilnya 84,875. Kita bulatkan dari 2 desimal saja. Kemudian untuk ukuran penyebaran data, rank atau jangkauan. Rank jangkauan ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu tadi sudah didapat setelah kita buat tabel dari rendah ke tinggi. Didapatlah yang tertinggi 96 dan yang terendah 60, dan ranknya adalah dikurangkan adalah 36. Itu sebaran tengah QD, dimana kuartil atas dikurang kuartil bawah, yaitu hasilnya 12,5. Kemudian variansi formula adalah S kuadrat atau sama dengan di sini kita buat tabel untuk menjumlahkan, dimana jumlah X ini dikurang dengan jumlah rata-rata dan kemudian dikuadratkan. Didapatlah dengan tabel ini jumlah yang kita perlukan, yaitu 1845,37. Jadi 1845,37 ini dibagi dengan jumlah N dikurang 1, nah, dapatlah hasilnya adalah 63,63. Keseimbangan baku adalah hasil dari variansi ini kita akarkan, dapatlah 7,98. Untuk kesimpulan, apakah data tersebut memerlukan transformasi?
Data tidak memerlukan informasi karena distribusi data relatif normal dan tidak terdapat pencilan ekstrim. Simpangan baku kecil yaitu 7,98 dibandingkan dengan rata-rata 84,77. Nilai tersebar merata dalam rentang 60-96. Itu saja hasil dari tutorial yang saya kerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.